Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan kami Zaizan Pleasure. Kali ini kita akan berbagi sedikit trik. Ini handphone Vivo V15. Handphone ini masuk dalam keadaan mati total ya, teman. Ketika ketika kami lakukan pengecasan itu tidak ada tampilan, dan ketika kami tekan power juga tidak ada getar. Dan indikasi awalnya kami mengira sesuai juga dengan yang diterangkan user, handphone ini sudah baru ganti LCD, tiba-tiba mati katanya. Jadi setelah kami cek dan kami charger tidak ada respon, maka handphone langsung kami bongkar ya teman-teman. Dan niat awalnya tidak mau bikin konten, tapi setelah ini ada baiknya dibikin konten agar teman-teman bisa juga belajar dari sini. Yang pertama itu kita ukur dulu di tegangan di baterainya, setting multitester ke mode default, dan lihat di sini nilainya ada baterai ini konsumsinya ada 3,6 volt. Seharusnya kalau 3,6 volt itu sudah sanggup untuk menghidupkan handphone dan baterai tidak sama sekali drop. Kemudian kita lanjut ke bagian mainboardnya. Di sini kita akan ukur di bagian jalur positifnya apakah ada short atau tidak, dan multitester kita setting ke mode dioda ya teman-teman. Ini untuk mencari kerusakan, dan yang kabel merah itu letakkan di ground atau di kaleng juga bisa, dan kita akan jalankan yang hitam. Oke, yang ini teman-teman perhatikan, yang merah ke ground dan yang hitam kita jalankan, cari kutub positifnya. Ini negatif 0,04, dan yang ini negatif teman-teman 0,02, 0,04, dan ini positif seharusnya dan ini positif ya teman-teman 0,4. Mohon maaf untuk layar di uh, multi multitester kami itu kena pantulan lampu servis, jadi tidak kelihatan gambarnya. Kemudian di step selanjutnya kita akan cari titik vibatnya, jalur vibat yang mana. Kita gunakan dua sisi seperti ini di bagian jalur 0,4 tadi. Kita letakkan yang merah, dan yang hitam kita cari jalurnya, dan inilah jalur positif ya teman-teman, 0,05, dan ini adalah titik vibatnya. Kemudian kita manfaatkan itu kawat timah gulung. Timah gulung ini nanti akan kita solder ke bagian titik vibat tersebut, titik vibat yang dilalui jalur baterai tadi, di songket baterai tadi yang terhubung. Dan ini titik vibatnya kita solder. Jika agak susah teman-teman, jika masih kuning itu biasanya agak susah, dan ini sudah pernah digarap sebelumnya, jadi mudah untuk melekatkan. Jika susah, teman-teman bisa crack sedikit bagian kuningnya, kemudian teman-teman solder dan lebihkan sedikit. Ini gunanya untuk menggantungkan kabel power supply, dan di sini kita akan gunakan power supply ya teman-teman. Kemudian yang hitam kita letakkan ke bagian ground, itu bisa kita manfaatkan di bagian kaleng ini, dan yang merah kita letakkan ke timah gulung yang kita lebihkan tadi. Timah gulung yang kita lebihkan tadi. Kemudian kita coba tekan power sambil kita lihat konsumsi arus yang dihasilkan oleh handphone ini di multitester, di power supply ya teman-teman. Mohon maaf. Ini setelah seperti ini kondisinya, kita bisa tekan power. Untuk menekan power kami gunakan di bagian switch yang terhubung ke fleksibel ya teman-teman. Teman-teman perhatikan nilai di ampernya. Ini perhatikan, ini salah ya. Seharusnya yang atas ini adalah titik powernya. Yang atas titik power ya teman. Ini ada pergerakan tidak stabil dan turun. Kita ulangi lagi prosesnya. Kita tahan lama karena tadi tidak lama ya teman-teman. Kita tahan, tekan, tahan. Tahan. Ini sudah. Jadi dia mulai naik. Sudah bisa dilepaskan. Jadi sudah mulai ada pergerakan dan dia tidak turun, dan di sini sudah naik 0,56, dan ini indikasi semua sistemnya sudah bekerja ya teman-teman. Jadi ketika komponen handphone itu bekerja, ketika kita tekan power itu naik 0, sekian, nah, hingga akhirnya sampai ke 0,56 kalau menggunakan power supply yang ini ya teman-teman.
Dan di sini kita akan coba hidupkan terlebih dahulu tanpa kita akan cek apakah benar tidak ada, karena awalnya tadi dia sebelum masuk itu handphone ini tidak ada respon sama sekali saat kita lakukan pengecasan, dan saat kita tekan power juga tidak ada getar sama sekali. Jadi kita akan coba hidupkan, dan handphone ini seharusnya kalau konsumsi baterai harusnya ada 3,6 volt sudah sanggup untuk menghidupkan. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Ini tidak ada tampilan sama sekali ya teman-teman. Seharusnya ketika kita tekan selama seperti ini sudah ada tampilan logo Vivo-nya dan getarnya tidak ada. Nah, makanya kami berasumsi tadi langsung kami bongkar handphone ini. Dan step selanjutnya kita akan coba ganti LCD ini. Kebetulan di sini kami ada stok LCD dan kita akan pasangkan ke sini ya teman-teman, tanpa kita pasangkan ke frame tulangnya. Dan kita gunakan baterai serta kita tekan power. Oke, ini stok LCD. Untuk kami itu biasanya selalu kami stok LCD ya teman-teman. Jadi sedikit-sedikit itu ada stok LCD yang kami sediakan karena jauh juga dari toko spare part. Dan ini akan kita pasangkan, dan kita pasangkan terlebih dahulu songket LCD-nya, kemudian kita pasang songket baterainya. Setelah itu kita bisa tekan power. Ini kita tekan power, kita akan lihat apakah benar handphone ini hidup atau tidak. Jika tidak hidup, itu ada indikasi kerusakan di jalur lampu ya teman-teman. Nih kita tekan power yang lama, teman-teman lihat. Nah ini sudah ada logo Vivo-nya, dan otomatis handphone ini sudah hidup ya teman-teman, dan tidak ada kerusakan sama sekali di bagian mesin, dan kerusakan itu fix di bagian LCD. Jadi sesuai dengan yang dikatakan user, dan user mengatakan LCD baru ganti tapi handphonenya mati. Dan setelah kita cek di sini ternyata mesinnya hidup, tetap permasalahannya ada di LCD. Dan kata user itu baru 1 bulan ganti LCD katanya, kok mati lagi katanya. Dan dia pun tidak di sini ya, tidak di tempat kami ganti LCD ya teman-teman. Karena sebelumnya pernah dibawa ke kami tapi tidak jadi, mungkin cari harga yang murah. Akhirnya seperti ini, dan LCD mati. Setelah kami coba dengan LCD yang baru, dan handphone sudah hidup normal. Jadi kemungkinan kenapa tidak ada getar bisa jadi vibrasinya dimatikan atau memang vibrasinya rusak. Dan oke, ini sudah hidup. Jadi indikasi kerusakan di mesin itu tidak ada kerusakan di mesin, positif kerusakan di bagian LCD. Jadi demikianlah sedikit step cara perbaikan handphone yang tidak ada getar dan tidak ada respon ketika melakukan pengecasan. Sebenarnya mudah sih kalau kita tak menggunakan USB adapter, kita tahu konsumsi arusnya, kita bisa tahu handphone ini hidup atau tidaknya. Oke, mungkin itu dulu dari kami, semoga bermanfaat, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang bersifat positif, di like dan di subscribe channel ini. Dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.